Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kesempatan ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu walaupun melalui media daring. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita berjumpa melalui media daring dalam acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Manunjaya pada tahun ajaran 2020-2021. Dan ibu di sini akan menyampaikan materi tata krama siswa. Untuk melalui pembicaraan, marilah kita awali dengan mengenal tata krama siswa yang penekanannya tata krama terhadap siswa. Ruang lingkup bahasan terdiri dari 1. Pengertian tata krama, 2. Jenis tata krama, dan 3. Penerapan tata krama. Adapun pengertian tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Secara etimologi, tata krama berasal dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan, norma, peraturan, atau adat. Dan krama berarti sopan santun, kelakuan, atau perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau sopan santun. Tata krama atau adat sopan santun telah menjadi persyaratan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan telah menjadi tuntutan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Sebagai contoh, orang tua kita dengan sadar melatih kita kalau ada yang memberi harus diterima dengan tangan kanan dan disertai dengan mengucapkan terima kasih. Bahkan orang tua kita melatih kita makan, minum, berpakaian, berbicara, bersikap. Jika ada tamu di atau ke rumah, yang lama-lama perilaku kita terbentuk menjadi kebiasaan tanpa memikirkan mengapa kita harus berbuat dan berperilaku demikian. Mengapa kita harus berbuat dan berperilaku demikian? Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Dilihat dari jenisnya, tata krama terdiri dari 1. Tata krama berbicara, 2. Tata krama bergaul, dan 3. Tata krama penampilan. Di dalam tata krama berbicara, kita harus memperhatikan dengan siapa kita bicara, dengan orang tua, dengan sesama, atau dengan yang usianya di bawah kita. Tidak terlepas juga memperhatikan tempat dan waktunya, di mana dan pada kegiatan apa
apakah kegiatan resmi atau tidak resmi misalnya. Karena kita menggunakan bahasa, imbasnya untuk kita juga. Ada yang berprinsip bahwa kita menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, yang selanjutnya tata krama bergaul atau pergaulan. Komunikasi dalam pergaulan adalah merupakan kegiatan yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama dan merupakan kegiatan sehari-hari kita. Tata krama penampilan. Ciri manusia dalam penampilan dikenal ada 2 tipe manusia, yaitu manusia tipe kedondong dan manusia tipe durian. Manusia tipe kedondong adalah manusia yang mempunyai sifat menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah olesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati, kasar dan tidak. Adapun manusia yang bertipe durian, penampilan tidak menarik, kasar dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan suka menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan keras, tetapi enak rasanya. Kedondong licin kulitnya dan masam rasanya. Makna tata krama bukanlah seperti kedondong ataupun durian, karena keduanya sama merugikan. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, penerapan tata krama yang dibahas yaitu 1. Penerapan tata krama di rumah, 2. di sekolah, dan 3. di masyarakat. Penerapan tata krama di rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita bersama keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga yang lain. Keluarga akan merasa tentram dan bahagia apabila semua penghuni rumah menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama. Semua penghuni rumah itu menjunjung tinggi nilai-nilai moral tata krama. Ayah, ibu senantiasa memberi contoh bertata krama yang baik terhadap putra-putrinya. Begitu pula dengan anak-anak, senantiasa taat dan patuh membiasakan tata krama yang dicontohkan orang tua, sehingga rumah tangga tampak tenang, damai, dan sejahtera. Sebaliknya, tidak dipatuhinya tata krama dalam rumah tangga akan mengakibatkan keluarga menjadi tidak keruan. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Selanjutnya, tata krama di sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar mengajar yang syarat dengan tata krama. Sekolah yang baik
dan berkualitas adalah sekolah yang tata krama dan peraturan sekolahnya dipatuhi oleh kepala sekolah, guru, karyawan, dan semua siswanya dengan baik. Dengan tata krama, sekolah mampu mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil, yang didasari dengan iman dan takwa. Tata krama di sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tata krama di ruang kelas dan tata krama di lingkungan sekolah. Tata krama di ruang kelas dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Siswa mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Siswa berpakaian, berjalan, dan bertindak dengan sikap sopan. Siswa menghargai dan menghormati guru. Siswa tidak membuat gaduh atau onar di dalam kelas. Siswa menghargai pendapat orang lain dalam perbedaan pendapat. Tata krama di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Berpakaian seragam rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 2. Tidak melakukan coret-coret di meja, dinding, tembok sekolah. 3. Tidak merokok, minum minuman keras atau narkoba, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 4. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, aman, tertib, dan lancar. 5. Mengikuti upacara atau apel bendera dengan hikmat. 6. Bergaul dengan sesama siswa, guru, karyawan dengan sikap tata krama. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, selanjutnya tata krama di masyarakat. Tata krama di masyarakat tumbuh dan berkembang di atas nilai adat istiadat, budaya, dan moral agama. Tata krama di masyarakat perlu mendapat perhatian terus-menerus oleh semua pihak, baik aparat keamanan, tokoh masyarakat, orang tua, maupun generasi muda. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi tindak kriminal dan pelanggaran tata krama di masyarakat. Tata krama di masyarakat dapat dipaparkan sebagai berikut. Tata krama terhadap tetangga, yang di dalamnya tentunya kita saling menghargai di antara tetangga. Merasakan sedih bila tetangga terkena musibah, mengucap selamat bila tetangga mendapat kesuksesan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tata krama bertamu. Di dalam bertamu, kita wajib menggunakan tata krama. Termasuk di dalamnya, carilah waktu yang tepat bila akan bertamu. Jangan pada jam-jam dan waktu istirahat. Ketuk pintu dan ucapkan salam sesuai adat kebiasaan, dan jangan bertamu lewat pintu belakang. Duduklah bila tuan rumah telah mempersilahkan duduk. Bila tuan rumah selalu melihat jam, segeralah kalian minta izin untuk kembali pulang. Tata krama di jalan. Di jalan kita harus bertata krama juga agar pengguna jalan dapat selamat di tempat tujuan. Terjadinya kecelakaan sering disebabkan karena pengguna jalan tidak mengindahkan tata krama. Tidak bertata krama berlalu lintas. Ketika hendak mengendari kendaraan bermotor, perhatikan kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, helm, dan kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi. Ketika menumpang kendaraan umum, bila ada orang tua atau seorang ibu hamil,
Atau mungkin ada ibu yang menggendong anaknya tidak kebagian tempat duduk, sebaiknya kita berdiri dan mempersilahkan duduk untuk orang tersebut. Ketika kita berjalan bersama teman wanita, sebaiknya teman wanita di depan atau wanita di samping kiri pria. Bila berjalan di tangga, saat naik wanita di belakang pria dan saat turun wanita di depan pria. Selanjutnya, tata krama menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum disediakan untuk kelancaran dan kenyamanan berbagai urusan masyarakat. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk membangun fasilitas tersebut. Namun kenyataannya banyak fasilitas atau fasilitas umum seperti halte, WC, tempat sampah, dan fasilitas lain yang tidak dapat terawat dengan baik. Berbagai gejala memperhatinkan sering kita temukan. Banyak orang menyalahgunakan fasilitas umum seperti halte yang seharusnya disediakan untuk kenyamanan penumpang yang sedang menunggu kendaraan, sering kita temukan dicoret-coret dan lain sebagainya. Tempat sampah yang seharusnya untuk menampung sampah agar tidak berserakan jadi sasaran tendangan atau lemparan batu sehingga menjadi tak berguna. Masih banyak lagi kita temukan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Sebagai siswa, apakah Anda rela membiarkan penyimpangan terus terjadi? Bertindaklah untuk mengatasi masalah. Mulai hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang. Betapa indah dan damainya hidup ini jika masyarakat senantiasa menjaga fasilitas umum dan taat dengan tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih sempurnanya keimanan orang-orang yang beriman adalah orang yang lebih baik budi pekertinya. Sekian ulasan tata krama, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.